Dengan jatuhnya suara Qin Chen. Ledakan. Bayangan pedang yang menakutkan muncul dari tubuh Qin Chen. Ini adalah pedang dewa yang sederhana dan sederhana, dengan pola yang rumit dan aneh di sekujur tubuh, memancarkan aura yang berdebar. Ketika pedang dewa yang sederhana dan sederhana ini muncul, ribuan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Di bawah mata semua orang, energi pedang melonjak di depan Qin Chen, menyatu menjadi sungai besar energi pedang berkabut merobek kekosongan, dan menebas dengan keras di Istana 10 Hades di atas kepalanya. Kaisar Zun tidak melarikan diri saat ini, tetapi ingin melawan. Itu konyol. Kaisar Yan dari 10 kuil langsung marah dengan tindakan Qin Chen. Di matanya, seorang Zundi seperti semut, dan dia harus menghadapi keberaniannya sendiri tidak sama sekali. Sekarang dia tidak hanya tidak takut dengan serangannya sendiri, tetapi dia bahkan berani melawan. Bagaimana dia bisa menahannya? Dengan keras, tubuh Kaisar Yan dari 10 kuil bergetar, dan nafas kematian membumbung ke langit dalam sekejap. Aula 10 Raja Hades dihancurkan dengan kekuatan tak berujung, dan bertabrakan dengan pedang anti pembunuhan Qin Chen. Ledakan. Pedang Qi melonjak ke langit, niat membunuh tak berujung mendidih. Dua hantu agung yang menakutkan bertabrakan, dan terdengar suara retakan yang keras. Kehampaan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan itu terkoyak seperti kertas di tengah suara ratapan yang menusuk telinga. Gululu. Ruang itu bergolak, dan kehampaan di sekitarnya bergolak hebat seperti air mendidih. Pada saat yang sama, badai besar energi kematian dibawa dalam nafas ruang angkasa yang meresap, melewati tubuh Qin Chen dalam sekejap. Engah. Badai energi kematian yang mengerikan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, dan langsung mengirim Qin Chen terbang. Ketika dia berhenti, terdengar bunyi klik, dan retakan halus muncul di tubuh Qin Chen. Udara mati keluar darinya. Luar biasa. Melihat retakan di tubuhnya, Qin Chen diam-diam berseru di dalam hatinya. Secara alami, dia belum menggabungkan jantung ruang sekarang, karena harga bantalan jantung ruang terlalu besar. Setelah Qin Chen mengendalikan semua formasi besar, dia telah mengembalikan jantung ruang angkasa ke dunia yang kacau. Tetapi bahkan tanpa perpaduan jantung ruang, kendali Qin Chen atas kekuatan ruang telah dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan setelah mengendalikan formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan bisa selamat dari serangan Kaisar Yan dari 10 kuil. Aku masih terlalu lemah. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Hanya saja ketidakpuasannya jatuh ke mata Kaisar Yan dari 10 istana, tapi itu membuatnya merasakan kemarahan yang tak berkesudahan. Pukulan yang saya kembangkan menjadi Istana 10 Hades gagal membunuh anak di depan saya. Tidak ada alasan untuk ini. Bunuh. Dengan raungan, Kaisar Yan dari 10 istana sudah datang untuk membunuh lagi. Dia menatap lekat-lekat Excalibur di tangan Qin Chen, menunjukkan keserakahan yang tak ada habisnya. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen, seorang kuasi kaisar, dapat menahan serangannya sendiri. Alasan mengapa pihak lain bisa melakukan ini adalah karena itu pasti karena dari pedang tajam di tangannya. Pedang ini milikku. Mati. Raungan yang menembus langit dan bumi bergema, dan aura mengerikan dari Kaisar Agung tiba-tiba melonjak dari tubuh 10 kuil Yama. Pada saat yang sama, tangan besar datang langsung ke arah anti membunuh pedang di depan Qin Chen. Dalam sekejap, di atas langit, telapak tangan yang menjulang tinggi muncul, seolah-olah bisa meledak selama berabad-abad. Kerja bagus. Qin Chen tertawa. Dia yang telah bergabung dengan formasi ruang terlarang 9 neter tidak dapat menemukan lawan untuk memverifikasi pencapaian spasialnya. Pada saat ini, ketika dia melihat Kaisar Yan dari 10 istana datang untuk membunuhnya, kegembiraannya lebih besar dari ketakutannya. Saya melihat tatapan Qin Chen meledak menjadi cahaya dingin, tubuhnya berkedip, dan dia benar-benar digabungkan dengan Reverse Killing Sword, dan niat membunuh yang tak ada habisnya meresap keluar. Ledakan. Energi pedang hitam melonjak ke langit, dan di bawah perpaduan niat membunuh tanpa akhir Qin Chen, seluruh laut mati di bawah mulai mendidih, dan air laut mati yang bergulung naik ke langit, membentuk tsunami dahsyat antara langit dan bumi.
Dewa kecil, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh 10 kaisar istana Yan, 4 kaisar besar dunia bawah. Qin Chen tertawa keras melalui transmisi suara. Tuan, lihat aku. Dewa kecil itu membuka mulutnya dengan penuh semangat, bersenandung, bila pedang bergetar, dan niat membunuh yang tak berujung mengalir seperti lautan luas. Mereka menabrak bersama. Dengan keras, pada saat ini, menghadapi penindasan Kaisar Yan dari 10 kuil, Qin Chen seperti seorang pejalan kaki sendirian, menghadapi keberadaan paling gelap di dunia, dengan tangan kosong, tanpa rasa takut, dan dengan paksa menghadapi kesulitan. Di belakangnya, tampaknya ada sosok menjulang tak berujung naik ke langit, menopang dunia, langit, reinkarnasi zaman, dan era kosmik. Bang! Raungan mengerikan bergema di seluruh dunia, dan ketika energi pedang yang diubah oleh Qin Chen bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar 10 Kuil Yan, ledakan dan raungan dahsyat pecah dalam sekejap, dan gelombang kejut yang mengerikan tidak bisa menahan kekuatan ini, menyemburkan darah satu persatu, dan mundur dengan ngeri. Ledakan. Nafas kematian yang mengerikan membubung ke langit, bertabrakan dengan gila-gilaan. Bang, bang, bang. Segera setelah itu, semburan suara jatuh terdengar, dan semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat tubuh Qin Chen berpegangan erat di bawah tekanan mengerikan dari Kaisar Yan dari 10 kuil. Terlepas dari pihak lain, energi kematian di tubuh Fang sangat hancur. Tetapi tubuh Qin Chen selalu sekokoh batu, dan dia bertahan dalam angin dan ombak yang ganas. Apa? Kaisar Yan dari Aula ke-10 tampak geram. Dia tidak menahan tangannya, tetapi dia tetap tidak bisa membunuhnya. Tidak mungkin, keterampilan ilahi kaisar ini adalah yang tertinggi, kamu hanya seorang kaisar semu, bagaimana kamu bisa melawan Yan Luodiki kaisar ini? Kaisar Yan dari Aula ke-10 meraung, dia bingung dan bingung. Ada celah antara kaisar agung dan Kuasodi, belum lagi dia bukan kaisar biasa, tapi 4 kaisar besar dunia bawah. Dengan kekuatan tertingginya, meski hanya proyeksi, dia bahkan bisa menekan kaisar biasa, tapi sekarang, dia tidak bisa memenangkan kaisar semu, lelucon macam apa yang kamu buat di dunia bawah. Di kejauhan, saat orang lain melihat pemandangan ini, murid mereka juga menunjukkan kengerian. Hah! Uyue Mingdi, yang sebelumnya tenang, tiba-tiba bergerak. Memanfaatkan momen ketika Qin Chen dan Yandi dari istana ke-10 dihadapkan, dia melangkah maju, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menahan Qin Chen melawan Yandi dari istana ke-10 pedang anti pembunuhan Kaisar Chong. Datang dari ledakan, telapak tangan besar menyapu kekosongan. Matanya berkedip, dan sekilas dia tahu bahwa alasan terbesar mengapa Qin Chen bisa memblokir serangan Kaisar Yan dari 10 kuil adalah pedang kuno yang aneh di tangannya. Pedang ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan ketika meledak, itu benar-benar membangkitkan niat membunuh di seluruh Laut Mati, itu pasti harta karun di area terlarang Laut Mati. Namun, begitu tubuhnya bergerak, bersenandung, hantu tak terlihat tiba-tiba muncul, bergegas menuju sumber tubuhnya dengan aura menawan yang tak terbatas. Itu adalah Kaisar Simei. Wu Yue, lawanmu adalah aku. Teriak Kaisar Simei dengan keras, pupil matanya meledak menjadi cahaya menyihir, dan aura Kaisar yang menakutkan melesat ke arah Wu Yue Mingdi seperti sambaran api. Sialan! Wu Yue Mingdi meraung dengan marah. Pada saat kritis, dia hanya bisa mundur untuk melawan. Tangan besar yang awalnya meraih pedang pembunuh pembalikan dengan paksa membanting rantai untuk menahannya. Engah! Wu Yue Mingdi mundur dengan keras, tubuhnya yang diproyeksikan bergetar samar, dan dia berkeringat dingin tanpa sadar. Yang disebut proyeksi Kaisar Agung adalah tubuh yang terkondensasi dari sumber Kaisar Agung, yang berisi sebagian dari kekuatan Kaisar Agung, dan intinya adalah sumber Kaisar Agung di dalam proyeksi. Di bawah pukulan Kaisar Simei barusan, sumber Wu Yue Mingdi bergetar jika dia tidak melawan tepat waktu. Begitu sumber itu dilukai oleh Kaisar Simei, proyeksi itu akan runtuh seketika. Hehehe, Wu Yue Mingdi, sebagai 4 Kaisar Agung yang agung, terlalu berlebihan bagimu untuk menyelinap menyerang seorang Kaisar semu. Kaisar Simei tertawa kecil, dengan sudut mulutnya mengejek. Tertawa.
Sosoknya melayang, dan tanpa memberi Wu Yue Hades kesempatan untuk bersantai, dia sudah bergegas keluar lagi. Bum bum bum. Kedua sosok itu bertarung bersama dalam sekejap. Melihat medan perang yang kacau, semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa proyeksi dari 4 kaisar besar akan turun dan pertempuran dapat diselesaikan dalam beberapa menit. Siapa yang mengira itu akan berubah menjadi pertempuran yang kacau balau? Apa yang harus saya lakukan? Di sudut jauh, Molly sedikit bingung saat ini, karena dia menyadari bahwa dia diabaikan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Chen, Kaisar Simei, dan 4 Kaisar Agung. Tidak ada yang peduli dengan situasi di sini. Pada saat ini, ada juga satu orang di antara kerumunan yang diam-diam memperhatikan medan perang, dan itu adalah Kaisar Si Huang. Dengan kilatan matanya, sosoknya diam-diam terbang menuju tempat Qin Chen, matanya tertuju pada pedang anti pembunuhan di tangan Qin Chen, dan ketika dia hendak mendekat, dia tiba-tiba menyerang dengan keras. Ledakan. Kaisar Si Huang tampak ganas, dan tangannya yang besar dengan gila-gilaan meraih pedang anti pembunuhan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen mendesak pedangnya yang tajam untuk bertarung melawan Aula 10 Hades, dan mereka saling serang dengan keras, tidak dapat mengelak, jadi dia hanya bisa dengan paksa membiarkan tangan besar Kaisar Si Huang langsung memegang pedang pembunuh pembalikan. Dukun-dukun, harta ini milikku. Kaisar Si Huang tertawa keras, dan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjerit melengking, aduh. Meraih batang besi panas membara, rasa sakit yang menyengat langsung mengalir ke sumber kaisar di tubuhnya di sepanjang tangannya, Kaisar Si Huang berteriak tiba-tiba, dan menabrak laut mati di bawah dengan keras, tangan kanannya ditusuk oleh niat membunuh Excalibur yang menakutkan, seperti jam pasir. Dan pada saat tubuh Kaisar Si Huang jatuh ke laut mati, bum 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 bum, 4 nenek moyang hantu batu berubah menjadi 4 pita cahaya dan bergegas ke laut mati dalam sekejap. Pada saat yang sama, minuman tajam tiba-tiba muncul di benak Molly. Molly, segera selami laut mati, dan bekerja sama dengan leluhur hantu batu dan yang lainnya untuk membunuh Kaisar Desolate Batu Besar. Itu adalah Qin Chen. Biarkan aku membunuh Kaisar. Tubuh Molly bergetar, iblis ini terlalu memikirkan dirinya sendiri, bukan? Tapi melihat Sura Daozu dan yang lainnya di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lupakan saja, sepertinya lebih berbahaya tinggal di sini. Ledakan. Molly bergegas ke laut mati dengan tergesa-gesa.